Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo teman-teman, selamat datang di diskusi kita kali ini. Kami kelompok 9 akan membahas atau mendiskusikan hasil presentasi maupun materi dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Eugenia Pangaila, moderator pada saat ini yang akan membantu jalannya diskusi kita kali ini. Judul kami adalah Putusan dan Pelaksanaan dalam Praktik Peradilan Tata Usaha Negara. Dan kita masuk dalam materi yang pertama yang akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julia Tugas. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dan dasar hukum putusan peradilan TUN. Nah, dalam konteks ini, hukum di Indonesia termasuk TUN adalah singkatan dari Tata Usaha Negara. Secara sederhana, TUN ini berkaitan dengan administrasi pemerintahan atau cara pemerintahan bekerja dengan menjalankan tugasnya sehari-hari. Kita masuk pada putusan peradilan Tata Usaha Negara atau TUN adalah pernyataan hakim di sidang terbuka untuk menyelesaikan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dan pejabat TUN akibat TUN. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tapi diubah pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Putusan ini bersifat erga omnes atau mengikat umum. Kita masuk pada dasar hukum utama dan perubahan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana dasar pembentukan dan hukum secara awal. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur tentang kewenangan TUN dan terutama pada pasal 53. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan kompetensi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur tentang penundaan keputusan. Contoh penggunaan putusan TUN, yang pertama ada pembatalan SK yang membatalkan SK pemberhentian PNS. Yang kedua ada penertiban izin atau memerintahkan pejabat menerbitkan IMB atau izin usaha. Yang ketiga ada sengketa informasi atau memutus sengketa keterbukaan informasi publik. Yang terakhir adalah sengketa tanah yang menyelesaikan sengketa sertifikat tanah. Oke, kita masuk dalam materi yang kedua, jenis-jenis putusan dalam peradilan TUN. Baik, perkenalkan saya Gloria Tiko Alu. Saya akan membahas tentang jenis-jenis putusan dalam peradilan TUN. Dalam peradilan tata usaha negara di Indonesia, hakim dapat mengeluarkan beberapa jenis putusan berdasarkan sifat dan tujuan penyelesaiannya. Jenis-jenis utama dalam peradilan TUN, yang pertama ada putusan akhir. Putusan yang mengakhiri sengketa di tingkat pengadilan tertentu. Antara lain, yang pertama ada mengabulkan gugatan. Dalam mengabulkan gugatan ini, keputusan tata usaha negara dinyatakan batal atau tidak sah. Dan poin yang kedua ada menolak gugatan. Menolak gugatan ini, gugatan penggugat tidak terbukti. Dan yang ketiga, tidak dapat diterima, yaitu gugatan tidak memenuhi syarat formal, misalnya lewat waktu atau tidak punya legal standing. Yang kedua ada putusan sela. Dalam putusan sela ini, putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir biasanya untuk yang pertama menangani hal prosedural, yang kedua menentukan kewenangan pengadilan, dan yang ketiga memerintahkan tindakan sementara. Yang ketiga ada putusan provisional. Putusan sementara untuk melindungi kepentingan penggugat selama proses berlangsung, misalnya penundaan pelaksanaan KTUN yang disengketakan. Yang keempat ada putusan verste. Putusan yang dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil secara patut. Dan yang kelima ada putusan gugur. Putusan gugur ini putusan yang dijatuhkan jika penggugat tidak hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah. Dan yang terakhir ada putusan perdamaian. Putusan perdamaian ini jika para pihak
mencapai kesepakatan damai, hakim dapat menguatkan kesepakatan tersebut dalam bentuk putusan. Oke, kita masuk dalam materi yang ketiga, isi dan sifat putusan tun. Perkenalkan, nama saya Eugenia Pangaila yang akan memaparkan materi yang ketiga. Isi putusan tun. Isi putusan dalam peradilan tata usaha negara diatur dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Putusan tun yang pertama berisi gugatan. Jadi pengadilan menilai bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat telah sesuai dengan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang kedua, gugatan dikabulkan. Jika pengadilan menilai bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan hukum, dalam hal ini hakim dapat memerintahkan yang pertama, pencabutan keputusan tun yang disengketakan. Yang kedua, penerbitan keputusan tun yang baru. Yang ketiga, rehabilitasi hak penggugat. Yang keempat, pemberian ganti rugi atau dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, gugatan tidak diterima. Terjadi apabila gugatan tidak memenuhi syarat formal, misalnya lewat tetangga waktu pengajuan gugatan. Atau yang kedua, objek sengketa bukan kewenangan peradilan tata usaha negara. Yang ketiga itu, penggugat tidak memiliki kepentingan hukum. Yang keempat, gugatan gugur. Terjadi apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah atau gugatan dicabut. Hal-hal yang wajib dicantumkan dalam putusan hakim itu biasanya memuat kepala putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, identitas para pihak. Yang ketiga, ringkasan gugatan penggugat. Yang keempat, jawaban tergugat, pertimbangan hukum hakim. Yang terakhir, biaya perkara. Kita masuk dalam sifat putusan tun bersifat mengikat atau putusan wajib dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Yang kedua, bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika tidak diajukan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Yang ketiga, bersifat eksekutorial. Putusan dapat dilaksanakan dan pejabat tun wajib menjalankannya. Yang keempat, bersifat deklaratif, menyatakan ada atau tidak adanya suatu keadaan hukum. Yang kelima, bersifat konstitutif, menimbulkan keadaan hukum baru, misalnya membatalkan keputusan tun. Yang terakhir, bersifat condemnatory, menghukum pihak tergugat untuk melakukan tindakan tertentu seperti mencabut keputusan yang merugikan penggugat. Isi putusan tun pada dasarnya menentukan apakah gugatan dikabulkan atau ditolak, tidak diterima atau gugur. Sementara sifat putusan tun menunjukkan kekuatan hukum dari putusan tersebut, yaitu mengikat final dapat dilaksanakan demi terciptanya kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Kita masuk dalam materi yang keempat, kekuatan hukum putusan tun. Baik, perkenalkan, nama saya Heldita Oktarinusi. Saat ini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu kekuatan hukum putusan tun. Jadi sederhananya, kekuatan hukum putusan menunjukkan seberapa kuat putusan itu mengikat dan kapan harus dilaksanakan. Jadi tidak semua putusan langsung wajib dijalankan. Ada tahapannya. Yang pertama, kekuatan hukum sementara. Ini adalah kondisi saat putusan belum final. Kenapa? Karena masih ada upaya hukum seperti banding atau kasasi. Artinya, pihak yang kalah masih bisa mengajukan keberatan. Jadi, putusan ini masih belum berubah. Yang kedua, kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Ini adalah tahap paling penting. Putusan dikatakan ingkrah ketika tidak ada lagi upaya hukum atau semua proses hukum sudah selesai. Di titik ini, putusan sudah final, tidak ada
diganggu lagi, dan wajib dilaksanakan. Yang ketiga, kekuatan mengikat dan pelaksanaan. Setelah inkrah, putusan menjadi mengikat. Artinya, pihak harus patuh. Misalnya, jika hakim menyatakan keputusan pemerintah tidak sah, maka instansi terkait wajib mencabutnya. Lalu, masuk ke tahap pelaksanaan, putusan harus benar-benar dijalankan dalam praktik, bukan hanya di atas kertas. Memang, dalam TUN, pelaksanaannya sering bergantung pada kesadaran pejabat, tapi tetap ada sanksi jika putusan diabaikan. Kesimpulannya, kekuatan hukum putusan TUN menunjukkan tahapan dari putusan yang masih bisa berubah menjadi final, lalu mengikat, hingga akhirnya menjadi wajib dilaksanakan. Artinya, tidak semua putusan langsung berlaku saat dibacakan. Ada proses sampai putusan benar-benar memiliki kekuatan penuh. Semakin kuat status hukumnya, semakin wajib juga untuk dipatuhi oleh para pihak. Oke, kita masuk dalam materi yang kelima, pelaksanaan putusan atau eksekusi dalam peradilan TUN. Baik, perkenalkan, nama saya Ale Adriansyika Putri. Nah, di sini pelaksanaan putusan atau eksekusi dalam peradilan tata usaha negara atau TUN adalah tahap menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pejabat atau badan tata usaha negara yang kalau wajib melaksanakan isi putusan seperti mencabut keputusan yang tidak sah, menerbitkan keputusan baru atau melakukan tindakan tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya. Berbeda dengan peradilan lain, eksekusi di TUN tidak menggunakan paksaan fisik, melainkan menekankan kepatuhan pejabat. Jika tidak dilaksanakan, dapat dikenakan sanksi administratif, pengumuman di media, atau uang paksa. Dengan demikian, eksekusi dalam tata usaha negara penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Oke, kita datang kepada materi yang terakhir, hambatan dan upaya dalam pelaksanaan putusan TUN. Baik, perkenalkan, nama saya Kristen Lempas dengan akhiran NIM 143. Saya akan membahas tentang hambatan dan upaya dalam pelaksanaan putusan tata usaha negara. Yang pertama, ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara. Pejabat yang menjadi pihak tergugat sering tidak melaksanakan putusan, meskipun sudah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, tidak adanya lembaga eksekutorial yang kuat, berbeda dengan peradilan perdata atau pidana. Pengadilan tata usaha negara tidak memiliki alat paksa langsung untuk mengeksekusi putusan. Yang ketiga, lemahnya sanksi hukum. Sanksi terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan masih kurang tegas dan jarang diterapkan secara efektif. Yang keempat, birokrasi yang kompleks. Prosedur administrasi yang panjang dan berbelit dapat memperlambat pelaksanaan putusan. Yang kelima, kurangnya kesadaran dan budaya hukum. Masih rendahnya kesadaran pejabat negara untuk taat pada putusan pengadilan. Yang keenam, intervensi kepentingan politik atau kekuasaan. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan putusan terhadap oleh kepentingan tertentu. Kita masuk upaya mengatasi hambatan. Yang pertama, penerapan uang paksa. Memberikan denda kepada pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebagai tekanan agar patuh. Yang kedua, administratif seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, hingga perhentian dari pejabat. Yang ketiga, pengawasan oleh atasan pejabat. Atasan langsung diwajibkan memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan. Yang keempat, publikasi dan transparansi. Mengumumkan pejabat yang tidak patuh untuk memberikan tekanan moral dan sosial. Yang kelima, penguatan regulasi. Perlu pembaruan aturan agar mekanisme eksekusi lebih jelas dan memiliki daya paksa. Yang terakhir, yang keenam, peran lembaga lain. Misalnya pengawasan oleh lembaga pengawas internal pemerintah atau ombudsman. Oke, itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Labanang al Yao